Shalom. Adorang sotabongo ti parsorata to tuhatta. Martangi yang naho mahita di bagasa rohatta, martangi yang mahita. Amin. Horas jala selamat hari minggu madihamu akadongan ni haulongan ni tuhatta. Nunga bongot hita sadarion tu minggu ujung tahun parhuriaon. Las ni minggu sadariodo hita marningot akadongata. Ruas ni huriat nang moding di bagasan sa tahun parhuriaonon. Atong aha masih dohonota taringot tusi. Martiki bedo luhut na natinopa. Martiti bedo huhut nasa sakap-sakap di hasianganon. Martiti bedo natubu dohot na mate. Namanuan dohot na mangurati na sinuan ni. Laho salpu do sogot langit dohot tanoon. Alai hata ni debatata dang olo salpu. Senahot doi ro di saliling ni leleng na. Saya berjuma ho rasi rasa mate. Dung elehonok kumatu ho tupal hanguluani. Om masungkul-sungkul ni tuhata tu hita. Pai masahat hita tu ari uhum suguti. Luhut mahita makirim di tupali. Marhite haporsyata na manoktong sa leleng ni leleng na. Tapuji ma de batata. Teh dehon ma ibana sito padaging dohot todita. Marid de mahita. Mar hiti-hiti guarni di bata ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tono perbadia, na tumapalangi dot tanoon. Amin. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongo tu pangujunan,
managa mahamu, dungo mahamu jala martangyang, aidang dibotohamu manang adiga tikini. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus, Tuhan yakana mate dohot akana mangulu. Hodo na punahami, marang na mangulu marang na mate pihami. Napoy mardalan hami dururan nilinggoman ni hamatean. Dang huaberi hami bihamatian, ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatian marang tanoma bihami, ay hodo Tuhan nami nang humapapami. Jalahona punahami, rohami nuaeng tuho mangido, sa tuho mato dinami doho daging nami, asa dihohami manang namangulo manang namatepe, sa tiyo matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokomi, asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Amen. Tangyon hamu mapati ni dibata di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion. Imana tarsura di kompensi HKBP bidu sapluonom. Taringot tu maringotan di namoding. Tahapur siai jala tahati dakod do. Apidu tu jolma mate sahali dungi uhumi. Namara dia nama ibana sian ulaonna. Jala Kristus do Tuhan ni namangulu dohot namate. Asa itabae pe paringotan niya ka namoding. Namar ningot ajal ta sadiri do hita disi. Dohot pahotor hatta do. Dingulu paru kilonon. Marhite po daon. Taalo jala tatula do po dahas peleguan na madok. Adong pardomuan nito dinaw mate dohot julman na mangulu. Songon poda na madok. Laos tinggal di tanomanido to dinamatei. Lasoni taalo jala tatula do poda ni Rom Katolik na mamudahon. Api pangurason manang arip parpita-pitan na ikon buluson mangurasin ito dinaw mate asa tuhanguluan. Jala na boy patupahon misan na mate dohot manang nyakon ng matei asa humatop maluwas siyan api pangurasan. Lasong ni na martangyang tutod din na madia nong mate dohot na makirim tari partuhagogo dot habadiaon niya ka nong mate tanoman na ulus na barang na huli-huli na manang parmona-monaon. Atong rak mangido magugo mahita tuadopan ni dibata lau mangulahon patit nai. Ali Tuhan dibata saya pargugoy mahamin mangulahon na umbar tupati mi. Amen.
Huriana ni halongan ni Tuhata, tapahohom marwata di darupan ni Tuhata, tatopoti madok saduk dusata nagudangi. Ale di batanami namara siroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huilalahami rikut doa sini roham disaluhut halak perdosa. Ale Tuhan di batanami, dang adong natar pangasaon hami di ngolunamion, soholan asini rohami di hami. Huboto hami donian nasongon alogo sabing do hami di hasianganon. Jala songon orbuk na mura di uluson alogoi. Dungi salpu mangulu nami. Alai jot-jot do partikian nasatoki nidang hupake hami. Lau mangulahon lomo ni roham. Asi marohami di hami. Saya ajari hami paubahon rohanami. Allah ni ido ubano pasirap hami dirinami stadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung na jodo hami manibil siyan akadalanmu na badiai, songon biru-biru na lilu. Sa unang pabali hami siya jolom, Allah ni dosa nami ay dang dihalomon roham hamatian niya kapardusa, alay hamubaon ni rohana dolomon ni roham asa mangulu. Ale Tuhan, say unang pabali hami siyan jolom, paloas mahamion jolo paubahon rohanami, asa tunghu parhasyang hami tiki hanguluan na nilehon mudope di hami. Say dasdasi marohanami marningot pabua parsatokinon do ngulunami dia sianganon. Asa unang laos mate hami tutu, hape tongon di bagasan dosa dot haramunon dope hami. Leon maton di mangarajai rohanami. Asa saya tuki hami manolsoli dosa nami. Gabe burion mu mahami. Asa parsidohot di ujung na marsonang-sonang di surgo sambulon niton dinami. Sesa masa luhut hagiduhan nami dohot pangalosyon nami. Marhite-hite pangulo nami na sasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sefahot maasin roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagogon nito ni parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapon di guarmu na badiai. Amen.
Tabigima hata baga-baga taringo Tuhan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai hoa au marhite sian akka dosam, jalan nunga dilujai hoa au marhite sian akka hajatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosion, pangolesemi, ala ni hadiriokku, jaladang behu pangingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi di bata na digijang. Amin. Tabigima hatan di bata turpu di hari Minggu ujung tahun parhudiaon sadarion. Imana tarsura di Hesekiel 34 mamuka ayat 10 sada 1 ayat 10. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso songon biru-biruku jaluluakku nasida. Songon pangaluluit ni parmahan di pungwana di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biru kusogot. Jala paluokku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju di ari obun dohot aholomon maripot-ipot. Jala ahu manugiun nasida ruar sian akka bangso dohot papunguhon nasida sian akka luat. Asa hubuan nasida mulak tutano nasidai. Laos au marmahan nasida di atas ni akka dolo Israel. Di bagasan akka rura dohot di bagasan saluhut parmiaman ni tanoon. Di japalan apalan alomak au marmahan nasida. Jala di atas dolok akan natibo di Israel parudaman nasida. Di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan. Jala japalan apalan alomak
japalanna di atas niaka dolok ni Israel. Au sadiri mamarmahan biru-biruku, jala au pauluau na sida na Tuhan Jehovah. Luluaku manamagoi, jala mulak buanokku na tardapari, jala lilitaku do nama bugangi, jala pargogoaku do namarsaiti, alai anggo namokmoki dohot nagogoi siaponokku do, au sadiri tahe marmahatsa marhite-hite uhum. Ido sahakna, martua maaka na tumangion hatani di bata, jalan na piapsa. Amen. Tahati dakko maha porsiatai, sona hati dakko ni dongata sa porsian di sandok portibion, rak mahita madok. Au porsian di bata Jehovah, ido ama pargugo na satu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsian di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana turumoni si Maria, na bagabian satoni porbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata na tubaw na bernit di pangamuan ni Salatus na materpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubano toru dung tanom na mulak mauru do ibana di hari patuluhon na manai tu surgo lahundul siamun di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di simai mana pamula sugo tanoon mamuhumi ala namangulu do namate au porsia di toni perbadia jala dok sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, do da sisani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging nihalak no mate, do dianguluan na sora suda. Amen. Tikting di HKBP Jatimurni, Minggu ujung tahun Parhuriaon, tanggal 22 November 2020. Naparjolo goarni minggu ta sadarion minggu ujung tahun Parhuriaon di mingguon di patu pahuriata do parningotan diaka do ngata naung monding di bagasan satahun Parhuriaon parningotanon dadalaho marukari sidangolota alai lao paingoton hita do asa toktong ingot hita di hari hamamateta be. Topik ni minggu ujung tahunon ari uhum sogot.
Jala di parminggonon marpelean tujolo dohita bayan haporluon ni sosial duka cita HKBP Jatimurni. Napa duaon gotong royong panjojokon gaba-gaba dohot dekorasi gereja. Di hari Kamis naroon tanggal 26 November 2020 di Patupa Huriata do gotong royong pajongjokon gaba-gaba ni gereja dohot ulaon dekorasi gereja. Patupaon ni Huriata ma ulaon gotong royongi padodot toluari. Ima hari Kamis, Jumat dohot Sabtu. Mulai pukul 10 wib ganup botarina. Retama hita saluhutna ruas dohot parhalado ni Huriata mandohoti gotong royongi. Moliate. Napatoluhon rapot Huria HKBP Jatimurni di hari Sabtu naroon tanggal 20 November 2020 di Patupa Huriata do rapot Huria lao manotopon program dohot anggaran HKBP Jatimurni tahun 2020 sada. Rapot Huriai pukota ma dipukul siawib. Jala tapasidung ma di bagasan sadari. Marhite tiktingon parhalado HKBP Jatimurni mangotang saluhut ruas ni Huria HKBP Jatimurni asareta hita mandohoti rapot Huriai. Huhut mangaleon kontribusi pamikirion lao panghembakon aka pakobasion di Huriata. Moliate. Napopoton ibadah online HKBP Jatimurni marujung di Minggu Advent Parjolo. Marhite tiktingon di pabotohon tusude ruas ni Huria HKBP Jatimurni ibadah online di Huriata marujung ma di Minggu Advent Parjolo tanggal 20 sian November 2020. Mamuka sian Minggu Advent Paduaon tanggal 6 Desember 2020 mulak mahuriata beribadah secara offline. Masuk pukul 7 wib dohot pukul 10 wib. Di ruas ni Huria natongon hurang hipas manang di bagasan parsahiton di parade Huriata do soft coffee tata ibadah na tinongos via WA grup ta marsada-sada. Moliate. Napalimaon ruas na marsahit. Rap mahita manangyakon dongata na marsahit a inang nyonya Raja Gukuk boru toga torop ruas wik Jerusalem b amang RP Purba ruas wik Bethlehem. Say anggiat ma dileon tuhata hama malum di dongata na marsahit. Amin. Napaonopon tabe selamat ulang tahun. Parhalado nang saluhut ruas HKBP Jatimurni pasahaton selamat ulang tahun. Tusude ruas nomor ulang tahun sian tanggal 20 tolu satu tanggal 20 sian November 2020. Guar-guar nomor ulang tahun boy mataida di WA grup marsada-sada. Songonima tikting di Huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhata mapelean nang aka pakobasion di Huriata. Amen. Ruas ni tuhata nuaing masuk mahita tu parningota dia kanaung moding sian ruas ni Huriata HKBP Jatimurni di bagasan satahun par Huriaonon sia tanggal 25 November satu tanggal 22 November 2020. Taparade marohanang pikirata marede mahita.
Hamu akadongan saha porsia di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ingototta do akadongata naung jumulo moding sia tonga-tongata di bagasan sataon parhuriaon. Dang namangaru karilungun manang sidangolok kita nuaing disi. Ai tapatu pape parningota dia kanaung modingi napa ingotok kita doi pabuah hita pe moding do muse songo dongata naung modingi. Jala taha porsiaido dada hamatian ujung ni pardalanata tung dalan hanguluad doi. Songon nido ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Aya pala Tuhanima na tuat sogo sian banua gijang mardongan suara ni situan ni suru-suruan ni debata doho mardongan sarune ni debata dungi hehe ma jumolo akka namate akka na marhite-hite Kristus. Marede mahita. Akaoma goar ni ruas ni huriata
nama rujungolu di bagasan sataon parhuriaunon. Naparjolo Alexander Simatupang na hinabaluhon ni Inang LG Borussia Nipar tubuh 10 Oktober 1973 modding 21 Februari 2020 marumur 46 tahun 4 bulan 4 hari disuan di tanggal 27 Februari 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Napaduahon amata bobot Siregar nahinan nahinabaluhon ni Inang Borusitorus tubuh 14 Juni 1977 modding 1 Juni 2020 marumur 42 tahun 10 bulan 10 hari disuan di tanggal 2 Juni 2020 di TPU Menteng Pulo. Napatuluhon amata urat perlaungan benget uluan siahan nahinan nahinabaluhon ni Inang de Borusilalahi tubuh 20 November 1973 modding 27 Agustus 2020 marumur 46 tahun sia bulan 3 hari disuan tanggal 25 Agustus 2020 di TPU Pondok Rangon. Asa torop ni ruas ni huriat tanah marujungolu ima tolu halak ruas ama. Nunga maradian nasidasian nasa ulaon na di Portibion alai nangpe ikon ape tuganup jol mahamatiani songon naung masa tuaka haolongan ni rohatta naung jumoloi. Di bagasan pangaramotio ni debatado nang akai saluhutna ay Kristus do Tuhan ni na mangolu dohot namate. Ikon sude do hape jolma mamulus hamatiani dang mardia imbar manang isepe namet-met nang namagodang namora nang napogos nasangap nang nalea nagogo dohot nagale. Didok di Pangukapod 20 ayat 12 dungi huida maaka naung matei
akana memet nang akana balga, jong-jong di jolo ni habang sai, jadi diuka ma aka buku, dungi diuka masada buku na asing, ima buku hanguluan, gabe diuhumi ma aka na matei marguru tunatar surat di bagasan aka bukui, hobar tuna niula na sidabe. Atong rimma hita jongjong, di bagasan uduk dohok serep ni roha, martangiang mahita be di bagasan rohatta, asa toktong ingot tita pasahat to dirita tutuhatta, sahat ro di hasusuda ni bohal tabe. martangiang mahita. Ale Tuhan debata, huingot tami dosa darion akadongan nami naung jumolo modding siak kami.
Songo duhut-duhut do tutu saluhut daging, jala songo bunga-bunga do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai. Alai nama noktong do hatamiro di saliling-lilingna. Ajar-ajari jala pargugoi mahami, asa marsihohot di haporsiaon nami. Asa burju hami rasira samate, jala parjabbar hami dituppal hangoluani. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ujung tahun gerejawi atau minggu akhir tahun gerejawi tertulis dalam Injil Matius pasal 25 dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bentuk perumpamaan. Nah, inilah menariknya, Tuhan Yesus suka memakai perumpamaan. Mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan? Tujuannya adalah untuk mengajak kita berpikir. Perumpamaan itu semacam pengajaran berbentuk dialog. Jadi tidak hanya monolog, tidak hanya satu arah, tapi ketika pengajaran itu diberikan kepada kita, kita diajak untuk ikut memikirkannya, merenungkannya. Jadi perumpamaan bukanlah gambaran yang sebenarnya tentang kejadian yang akan terjadi. Jadi demikian juga dengan perumpamaan tentang penghakiman terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangan anak manusia. Ini dimulai dari, kalau kita baca di Matius 24 ayat 3, ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan dan bagaimana dan di mana nanti anak manusia itu akan datang. Nah, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka secara langsung, tapi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan memberikan perumpamaan. Dan termasuk perumpamannya adalah firman Tuhan hari ini. Tujuannya bukan untuk mengatakan bahwa seperti inilah kejadian sebenarnya, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk mengajak kita berpikir, apa pesan yang mau disampaikan oleh perumpamaan itu kepada kita. Maka demikianlah Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Kalau begitu, dari nats yang telah kita baca tadi, apa pesan firman Tuhan bagi kita yang memperingati akhir tahun gerejawi hari ini, dan sekaligus memperingati tentang orang-orang yang telah meninggal dalam satu tahun gerejawi, yang tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal kelak. Pesan pertama dari firman Tuhan hari ini bagi kita adalah, pada saatnya nanti akan ada penghakiman Allah bagi semua orang. Akan ada penghakiman Allah. Sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Mungkin kita akan merasa di dunia ini ada sesuatu yang tidak adil, terlewatkan. Orang jahat lepas begitu saja. Orang baik menderita padahal mereka sudah melakukan kebaikan. Dan begitukah ketidakadilan ini berjalan? Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, oh tidak. Okelah, mungkin mereka lepas. Ketidakadilan itu bisa berjalan. Kita orang yang melakukan kebaikan, malah kita yang disalahkan. Kita orang yang melakukan kebaikan terus menerus, malah ada orang yang duduk tenang dan tertawa-tertawa. Atau orang yang melakukan kejahatan tapi mereka tidak diadili. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, itu semua tidak lepas. Semua akan menghadap Allah dan semua akan diadili. Oleh sebab itu, hai saudara-saudara yang sekarang merasa menerima ketidakadilan, saudara-saudara yang sekarang merasa telah melakukan yang baik, yang berat sampai berkorban, sementara ada orang lain yang tidak melakukan apa-apa. Oh tidak, perjuanganmu, jerih lelahmu itu tidak pernah sia-sia. Apalagi jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan saudara yang selama ini melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan, dimanapun engkau berada, ingatlah, kalaupun sekarang saudara merasa aman-aman saja, tapi tidak demikian dengan bunyi perumpamaan hari ini. Pada saatnya kita semua akan menghadap Allah. Kita semua akan menghadap penghakiman Allah. Kita semua akan berjumpa dengan Allah. Dan mari kita merenungkan, ketika kita nanti datang menghadap kepada Dia,
bagaimana kira-kira respon Allah menerima kita? Dan bagaimana kira-kira kesiapan kita untuk datang ke hadapannya? Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap melakukan kebaikan, keadilan. Walaupun berat di situasi dunia sekarang ini. Di mana kalau kita baca di pasal 24, bahwa akan tiba saatnya tanda-tanda kedatangan Tuhan adalah di mana orang-orang yang melakukan kebaikan justru dianiaya. Maka memang berat bagi kita sekarang ini di dunia ini. Tapi ingatlah, penderitaan ringan sekarang yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus di 2 Korintus. Dan kita akan tenang sekali ketika kita menghadap penghakiman Allah. Seperti seorang anak yang sudah belajar keras, dia akan tenang sekali menghadapi ujian. Sementara orang yang tidak melakukan apa-apa, dia akan ketakutan menghadap ujian itu. Maka inilah pesan pertama kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Akan ada penghakiman bagi semua orang. Dan pesan kedua bagi kita dari perumpamaan tentang penghakiman terakhir ini adalah akan ada hanya 2 kelompok. Di sebelah kanan yang disebut domba, di sebelah kiri yang disebut kambing. Domba adalah mereka yang selama ini melakukan kehendak Allah dengan cara Allah. Kambing adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Nah, yang manakah kita? Saya membayangkan perumpamaan ini waktu mendengarnya di sekolah minggu dulu, bahwa kejadiannya akan persis seperti itu. Maka akan dikumpulkan banyak orang, ya, kemudian Tuhan datang dalam kemuliaan. Tapi saya berpikir, wah, pasti ada tempat yang sangat luas sekali. Tapi kembali lagi, ini perumpamaan. Tapi mari kita berimajinasi. Ada yang masuk ke kumpulan domba. Tapi Tuhan mengatakan, oh tidak, tempatmu bukan di situ. Tempatmu di sini. Dia dimasukkan ke kambing. Mungkin itulah orang-orang yang mungkin selama di dunia ini sudah dibaptis, ya, sudah menjadi orang Kristen, dan mereka merasa bahwa mereka domba, tapi tiba-tiba Tuhan memindahkan mereka dari kalangan domba itu ke kambing gitu. Nah, kalau kita baca, orang-orang itu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa mengatakan engkau tidak mengenalku? Di Matius 7 ayat 22 Tuhan Yesus menjawab, oh, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, mereka berkata, oh Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukan kami telah membuat mukjizat demi namamu? Kata mereka. Mereka masih membela diri. Tapi Tuhan mengatakan apa? Oh tidak, kau melakukan itu semua bukan untukku, tapi untuk kemuliaan dirimu sendiri. Maka tempatmu bukan di sini, tempatmu di sebelah kiri. Kau adalah kambing. Ini imajinasi saya. Tapi ada juga orang yang masuk ke kambing. Ya, mungkin mereka orang-orang yang selama hidupnya tidak merasa beragama atau tidak pernah memuji Tuhan, mungkin mereka masuk kambing, mereka sudah pasrah saja. Tapi Tuhan mengatakan, oh tidak, tempatmu di sebelah sini, engkau adalah domba. Maka akan ada kebingungan, ya, dan akan ada keterkejutan, itu lebih tepatnya nanti di penghakiman terakhir. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah kita nanti kira-kira? Apakah kita domba atau kita kambing? Nah, kalau begitu, apa beda domba dan kambing? Nah, Tuhan Yesus mengatakan domba adalah segala orang yang melakukan segala sesuatu kepada orang yang hina, orang miskin, gitu ya, orang kecil, orang yang melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pamrih, karena mereka memang melakukan kebaikan itu kepada orang yang tidak mungkin bisa membalasnya, atau mungkin kepada temannya yang sedang terpuruk di penjara, atau mungkin kepada temannya yang sedang sakit, bahkan ketika sakit dia juga sedang bangkrut, sehingga kebaikan apapun yang dilakukan tidak mungkin dibalas oleh temannya tersebut. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan dikategorikan sebagai domba. Sementara kambing, mungkin mereka dalam hidupnya menjaga kekudusan, mereka tidak melakukan kejahatan, tapi masalahnya bukan soal apakah kita tidak melakukan kejahatan atau tidak, tapi permasalahannya adalah apakah kita melakukan kebaikan menurut perintah Tuhan atau tidak.
Banyak orang Kristen dalam hidupnya fokus kepada menjaga supaya dia tidak berdosa, tapi dia lupa melakukan perintah Tuhan supaya dia melakukan kebaikan kepada orang lain. Ini dua hal yang berbeda. Fokus hanya menjaga diri kita supaya tidak berdosa, tapi akhirnya kita lupa melakukan kebaikan. Maka firman hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa ini bukan soal tidak berdosa, tapi ini terutama soal melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi mari kita kemudian bertanya, loh, bukankah keselamatan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan? Tapi kenapa di sini keselamatan itu seakan-akan memang ditunjukkan karena perbuatan? Soal apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Bukankah tadi dikatakan domba adalah mereka yang melakukan dan kambing mereka yang tidak melakukan? Kalau begitu keselamatan ini bukan soal anugerah, tapi soal melakukan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita tidak jeli membaca firman Tuhan hari ini, kita bisa salah memaknainya. Sehingga seakan-akan keselamatan itu adalah karena apa yang kita lakukan. Tapi kata kuncinya sebenarnya ada di ayat 34 jika kita mengulanginya. Mari kita lihat ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Tapi kemudian ketika kerajaan itu diberikan kepada domba, di ayat 38 mereka mengatakan, "Loh, kapan Tuhan? Kami nggak tahu. Kami nggak merasa pernah melakukannya untukmu. Kapan Tuhan?" Nah, ini kata kuncinya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Domba memang melakukan, tapi mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itulah yang justru membuat mereka selamat. Di sini kata kuncinya. Dan kebalikannya juga, kambing tidak melakukan, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka tidak melakukan dan merasa mereka sudah melakukan. Kalau begitu, apa hubungannya keselamatan oleh anugerah? Maka inilah ciri-ciri dari orang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, yaitu hidupnya berubah total, bertransformasi. Bayangkan Bapak Ibu, menurut Allah mereka sudah melakukan banyak sekali yang baik, tapi mereka sendiri merasa tidak melakukan. Ini ciri-ciri apa? Bukankah ini ciri-ciri dari kemurahan hati yang tulus, ikhlas, bahwa memang dia sudah berubah total menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Sampai mereka melakukan yang baik pun mereka tidak sadar bahwa mereka sudah melakukannya, sementara Allah mencatatnya. Maka hanya orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan secara cuma-cumalah yang bisa melakukan kebaikan secara cuma-cuma seperti yang dilakukan para domba tadi. Mereka melakukan kebaikan, tapi mereka tidak sadar mereka melakukan itu. Mereka melakukan kebaikan itu benar-benar spontan dan cuma-cuma sampai mereka tidak ingat bahwa mereka sudah melakukannya. Sementara ada banyak orang yang selalu mengingat apa yang dia lakukan. Maka orang yang bisa melakukan kebaikan secara cuma-cuma seperti yang digambarkan dalam Alkitab ini adalah orang yang sadar juga bahwa dia telah menerima keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, secara anugerah. Inilah yang membedakan domba dengan kambing. Mungkin kambing juga melakukan kebaikan, tapi mereka melakukan kebaikan itu bukan secara cuma-cuma. Mereka melakukan kebaikan itu bahkan kadang-kadang juga supaya mereka bisa masuk surga. Padahal bukan itu yang Tuhan katakan. Lakukanlah kebaikan secara pamrih, bukan untuk apapun. Lakukan kebaikan hanya karena satu hal, karena engkau telah terlebih dahulu menerimanya secara cuma-cuma dari Tuhan. Maka kata kuncinya adalah apakah kita domba atau kambing? Jawabnya tergantung dari apakah kita melakukan kebaikan dan apakah kita melakukan kebaikan itu dengan cara Tuhan. Karena kita telah menerima pengampunan, keselamatan terlebih dahulu dari Tuhan secara cuma-cuma. Maka tetap adalah keselamatan karena anugerah. Pertama kita diselamatkan karena anugerah. Cuma-cuma, gratis.
Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan. Nah, orang yang sadar bahwa dia telah menerima begitu besar dari Tuhan secara cuma-cuma, maka dia akan menyalurkan anugerah itu kembali kepada orang secara cuma-cuma. Sekalipun dia tidak pernah ingat itu, sekalipun dia tidak pernah hitung itu. Dia akan selalu tulis pemberiannya di atas pasir, sehingga cepat hilang. Kebalikannya, pemberian orang kepada dia, dia akan tulis dalam loh batu sehingga tidak pernah hilang. Orang seperti inilah nanti akan menjadi domba dalam penghakiman terakhir. Dan pesan ketiga dari firman Tuhan hari ini kepada kita adalah, kalau begitu, jadilah penyalur anugerah Tuhan dalam hidupmu. Salurkanlah apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Tapi yang pertama yang harus kau lakukan adalah sadari dulu bahwa engkau telah menerima banyak dari Tuhan. Sadari dulu keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Sadari dulu kemurahan itu. Jangan ingat apa yang sudah kau lakukan kepada Tuhan, itu akan sia-sia. Dan itu tidak pernah sepadan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu. Ini persis seperti Marta dan Maria. Marta, begitu Tuhan Yesus datang ke rumahnya di Betania, dia langsung melayani Tuhan Yesus tanpa mengizinkan Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani dia. Akhirnya dia bersungut-sungut. Tapi Maria, dia melihat kesempatan bersama Tuhan Yesus tidak datang selamanya. Maka dia mengizinkan dulu Tuhan Yesus melayani dia. Dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan cerita Yesus. Begitu luar biasanya firman Tuhan Yesus. Maka ketika firman itu telah terlebih dahulu melayani dia, memenuhi hidupnya, barulah dia melayani Tuhan Yesus dan melayani orang lain. Dan sekali dia melayani, begitu luar biasanya. Tuhan Yesus senang ketika dia membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Maka marilah kita terlebih dahulu menyadari bahwa kita orang-orang yang telah menerima kemurahan dari Tuhan. Maka dengan itulah kita menyalurkan anugerah itu, kemurahan itu kepada orang lain. Dengan cara yang sangat sederhana, yang membuat orang lain surprise, ya. Kemurahan jika dilakukan dengan ikhlas dan tulus, pasti akan membuat penerimanya surprise. Ada sebuah cerita tentang seorang teman saya pendeta. Ini kejadiannya di Jogja. Ketika mereka mengajak anak mereka yang baru berusia 4 tahun jalan-jalan ke Malioboro. Dia dan suaminya, teman saya ini pendeta perempuan. Dan ketika mereka tiba di Malioboro, tiba-tiba tangan anaknya terlepas dari tangannya, ya. Kemudian anak-anak itu pergi ke tempat di mana ada banyak orang tua di situ yang maaf penampilannya sangat jelek, sangat kusut, ya, lusuh, bahkan cenderung kotor. Ya. Begitu dia melihat anaknya pergi ke sana, dia langsung lari-lari. Dia merasa, dia jujur, pendeta ini jujur, dalam hatinya ada sedikit merasa jijik gitu, ya. Dan jangan sampai anakku menyentuh mereka gitu. Tapi dia terlambat. Anaknya itu dengan tulus dan tersenyum menyentuh orang tua itu dan menyalami mereka satu persatu. Dalam bahasa Jawa dikatakan salim, ya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba seperti ada firman Tuhan yang hidup yang menghentak dia. Ketika teman saya ini melihat senyuman anaknya dan senyuman orang tua itu bertemu, seperti senyuman Tuhan dan senyuman malaikat kepada anaknya itu. Anaknya itu pun seperti tersenyum kepada Tuhan. Begitu tulus kemurahan itu satu persatu, satu sama lain. Dan begitulah kemurahan itu bertemu. Surprise, orang tua itu pun surprise di salam anak-anak itu. Mereka seperti mendapatkan berkat besar sekali hari itu. Dan yang dia katakan, dia lihat orang tua itu, entah apapun agama mereka, tapi dia percaya orang tua itu sedang memberkati dia. Mengatakan, sehat ya nduk, gitu. Dan dia merasa itu seperti tangan Tuhan yang memberkati anaknya. Begitulah kemurahan itu terjadi, memberkati orang tua, bahkan dari orang anak kecil berumur 4 tahun bisa memberkati orang yang sudah sedemikian tua, dan mereka semua senang. Sangat simple. Kemurahan bisa terjadi dengan cara yang sangat sederhana, asal dilakukan dengan tulus.
Maka kemurahan bisa berupa sopan santun yang menenangkan hati, bisa berupa simpatik yang membesarkan hati. Kemurahan bisa berupa kunjungan yang menghibur hati. Kemurahan bisa berupa kepedulian yang mengharukan hati. Kemurahan bisa berupa doa yang menguatkan hati. Kemurahan bisa berupa akses yang dibukakan kepada orang yang sedang menemui jalan buntu. Kemurahan bisa berupa pelukan yang membesarkan hati orang yang sedang ciut atau khawatir. Dan kemurahan bisa berupa sesungging senyum manis yang bisa membawa berkat kepada orang yang sedang gelisah. Kemurahan itulah dia. Barang yang sangat sederhana, tapi bekerja dalam hati siapa saja yang menerimanya, asal kemurahan itu diberikan dengan gratis, tanpa pamrih. Kalau begitu pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita manusia ini bisa memberikan sebuah kemurahan dengan gratis, tanpa pamrih? Bisa. Asalkan kita lakukan dengan kaidah yang benar. Maka kaidah yang benar itu adalah, ingatlah terlebih dahulu bahwa engkau telah menerima kemurahan itu dari Tuhan secara cuma-cuma. Kita hanya bisa melakukan kemurahan secara gratis hanya jika kita sadar bahwa kita hanya saluran. Kita telah terlebih dahulu menerimanya dari Tuhan dan kita menyalurkan kepada orang lain. Dan lihatlah, kemurahan itu akan menjadi surprise besar bagi orang yang menerimanya. Sesederhana apapun itu, karena kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Tapi mari kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman hari ini mengatakan kepada kita, oke, betul kemurahan itu kita lakukan tanpa pamrih, tapi bukan berarti kemurahan itu tidak berbalas. Dalam diri kita memang melakukannya dengan niat tulus, tapi bukan berarti itu tidak berbalas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang akan membalaskan kepada kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Itu sebabnya para domba mengatakan, loh, kapan Tuhan? Kami tidak pernah merasa melakukannya. Kemurahan yang kita lakukan dengan hati ikhlas akan kembali kepada kita dengan luar biasa dengan cara Tuhan. Dan Tuhan yang melakukan itu kepada kita. Itu sebabnya seorang penulis yang sangat terkenal bernama Catherine Mayer mengatakan, the act of kindness will bless the giver as well as the receiver. The act of kindness will bless the giver as well as the receiver. Kebaikan akan memberkati orang yang melakukannya sebaik orang yang menerimanya. Jadi bukan hanya orang yang menerima diberkati, tapi terutama orang yang melakukan kemurahan secara ikhlas itulah yang akan diberkati dengan lebih besar. Pertanyaannya terakhir kepada kita, yang manakah kita? Apa kita domba atau kita adalah kambing? Tuhan ingin kita semua selamat. Maka mari memulai kehidupan menyalurkan anugerah Tuhan dari mulai saat ini. Amin. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pada saatnya akan ada penghakiman akhir. Dan hanya ada dua kategori orang, domba dan kambing. Maka perumpamaan ini mengajak kami untuk berpikir, di manakah posisi kami saat ini. Maka mumpung masih ada kesempatan, yang mana kesempatan ini bisa datang, bisa berakhir kapan saja, bahkan dalam 1 detik ke depan, ajal kami bisa tiba-tiba lenyap dari hidup ini. Maka biarlah Tuhan, mumpung kesempatan ini masih ada, kami mulai menyadari berkat Tuhan, keselamatan yang cuma-cuma yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami menyalurkan itu kepada orang dengan ikhlas, seperti halnya kami telah menerimanya dari Tuhan. Agar pada saatnya nanti, kapanpun Tuhan panggil kami dari kehidupan ini, dan kapanpun Tuhan penghakiman akhir itu bisa terlaksana, kami bisa berada di sebelah kanan-Mu Tuhan, dan menjadi pewaris kerajaan kekal. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tatangya koma peleata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo hararuan ni saluhut sila lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami ma siyan na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyos di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileo-leo mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata, nasian nahinan jalan na manguluro di saliling nililing na, huingot tami sadarion akan namate sian hami, naong pajolohot tulabung mo, di hodo anak kitsu ni banua gijang, jala di ukapodo idiaka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami, dohot haheon ni daging diarisogot. Moliate marohan nami tuho, ala ditubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu, gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dada na madeli hami di ari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulon nito di nami. Nung nga torop dongan nami naong nialak mo, tau si paingo do ujung ni lakanasida di hami, bahen pakirimon, mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be. Say sungguli marohan nami, mabahet tiruan na denggad dia ka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha, dohot akka namatian. Asa unang mga dungi jala madeli na sida. Say taiti marohan na sida mamereng do pagijang. Say lehot todim tuhami, asa takas di hati dakot tuhami. Naung doho dohami anakmu, jala panea di arta na di banua gijang. Say padao maganggu ni roha siya kami, asa hot haporsion nami maniop Tuhan Yesus si Pangului, at dorang hubolus sami, rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami be, ukka mamata ni roha nami, asa takas ni ida dalat tuha sonangani. Molohalang dila nami, so binoto be makuling, pargugoy mahami marhiti-hiti todimi, asa tarjoho kami, aliamang, saha tutangammu ma todiku. Say patiurhian rohanami, asa hobas lakanami, jala sonak kami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, sero maharajawmu, say saut malomaniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.